Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali pembelajaran di awal semester genap ini. Oh ya, sebelumnya Ustazah mau memperkenalkan diri. Kalau kemarin Antuna belajar matematika di kelas 1 semester 1 itu bersama Ustazah Ilma. Nah, untuk semester ini, insya Allah Ustazah yang akan menggantikannya. Oke, perkenalkan nama Ustazah Delvi Hasna Fauziah. Ustazah dari Bandung. Dan insya Allah mulai saat ini, kita akan belajar bersama matematika di kelas 1. Oke, kita mulai saja dengan materi di bab awal semester 2, yaitu mengenai perbandingan. Nah, untuk subbab materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai arti perbandingan, penyederhanaan perbandingan. Oke. Sekarang kita lihat dulu materi pembelajarannya. Tentu saja untuk hari ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai perbandingan, juga membandingkan dua besaran. Nah, kita mulai dari arti perbandingan. Perbandingan dalam matematika artinya itu adalah membandingkan dua buah objek. Tentu saja, logikanya gini, ketika Antuna ingin membandingkan sesuatu, harus ada dua buah atau dua objek yang akan kalian bandingkan. Tidak bisa kalau cuma ada satu objek. Contoh, misalnya berat badan. Nah, di sini ada dua objek, ada dua buah objek, yaitu riam dan juga yoga. Nah, kita lihat di sini. Berat badan riam yaitu 24 kg. Sedangkan berat badan yoga yaitu 30 kg. Maka perbandingan berat badan riam dan yoga itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, bisa menggunakan dengan mencari selisihnya. Nah, ketika kita menggunakan dengan mencari selisih, maka yang akan didapat adalah berat badan riam itu kurang dari berat badan yoga. Nah, kita lihat saja, di sini berat badan riam itu 24 kg, sementara yoga yaitu 30 kg. Nah, otomatis Rian di sini dia memiliki badan yang lebih ringan dibandingkan dengan yoga. Dengan selisih berat badannya yaitu, nah ingat ya, kalau kita belajar atau membahas mengenai selisih, maka satuan yang besar, di sini yang besar adalah berat badan yoga, yaitu 30 kg. Dikurangi dengan satuan yang kecil, yaitu berat badan riam, 24 kg. Maka 30 dikurangi 24 adalah 6 kg. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan mencari hasil bagi. Kita tuliskan di sini berat badan riam itu berbanding dengan berat badan yoga. Kita tuliskan berat badan riam di sini berapa? 24. Kita tulis di sini 24. Kemudian kita tulis berbanding berat badan yoga. Berat badan yoga adalah 30. Maka kita tulis di sini 30. Nah, kita sudah punya perbandingan 24 banding 30. Nah, untuk mendapatkan perbandingan sederhananya bisa dilakukan dengan kita cari bilangan yang dapat membagi 24 dan juga 30 sehingga didapatkan bilangan bulat yang paling sederhana. Kita cek di sini. Ketika 24 dibagi dengan 6, hasilnya berapa? Oke. 24 dibagi dengan 6 itu hasilnya adalah 4. Sementara 30 dibagi dengan 6 itu hasilnya adalah 5. Maka di sini kita dapat perbandingan sederhananya adalah 4 berbanding dengan 5. Nah, itu sudah menjadi perbandingan sederhananya. Oke. Supaya lebih jelasnya, Ustazah kasih contoh lainnya. Oke. Kita lihat di sini. Kalau tadi kita bandingkan berat badan, sekarang kita bandingkan umur nih. Soalnya ayah Nani berumur 60 tahun,
dan Nani berumur 30 tahun. Maka perbandingannya yang pertama, tadi dengan melihat selisihnya. Kita lihat. Nani yang berumur 30 tahun, dia lebih muda daripada ayah Nani yang berumur 60 tahun. Itu sudah jelas. Dengan selisih umur sebesar 30 tahun. 30 tahun dari mana? Dari 60 dikurangi 30. Hasilnya adalah 30 tahun. Sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yaitu dengan melihat hasil baginya. Kita lihat, umur ayah Nani banding dengan umur Nani. Kita tulis, umur ayah Nani itu adalah 60 tahun. Banding 30 tahun umur Nani. Nah, bentuk sederhana dari perbandingan 60 dibagi banding 30 itu adalah, kita lihat, 60 di sini bisa dibagi dengan 30. Hasilnya berapa? 60 dibagi 30 hasilnya 2. Sementara 30 dia dibagi 30 juga. Hasilnya adalah 1. Maka perbandingan antara 60 banding 30 bentuk paling sederhananya adalah 2:1. Oke. Sekarang kita coba menyederhanakan perbandingan. Ada notnya nih di sini, ada catatannya. Agar suatu perbandingan dapat disederhanakan, maka objek harus memiliki satuan yang sama. Contohnya, sebuah meja berukuran 150 cm dan lebar 100 cm. Kita cek perbandingannya. Yang pertama dengan mencari selisihnya. Oke, mencari selisih yaitu yang besar dikurangi yang kecil. 150 dikurangi 100. Hasilnya adalah 50 cm. Atau dapat pula dengan mencari hasil baginya, yaitu kita bandingkan 150 banding 100 sama dengan, nah di sini bilangan, kita cari bilangan, sebuah bilangan yang dapat membagi 150 dan juga 100, yang hasilnya nanti adalah suatu bilangan bulat sederhana. Sekarang kita lihat 150 dibagi 50, hasilnya berapa? 3. Untuk 100 dibagi 50, hasilnya berapa? 2. Maka perbandingan sederhananya yaitu adalah 3:2. Nah, panjang dan lebar meja adalah suatu besaran sejenis. Kenapa? Karena dia memiliki satuan yang sama, yaitu sentimeter. Ingat di sini notnya ya, harus memiliki sistem satuan yang sama. Namun, panjang meja dan luas meja adalah dua besaran yang tidak sejenis, karena mempunyai satuan yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan antara panjang dan luasnya. Oke, sekarang kita coba contoh lainnya tentang penyederhanaan perbandingan. Oke, ada catatan di sini. Tidak bisa dibandingkan secara langsung. Catatannya gitu ya. Satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Oke, kita punya trik atau petunjuknya. Ubah ke satuan yang lebih kecil. Contoh, nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama, 1 jam banding 20 menit. Nah, ini dia memiliki satuan yang berbeda. Yang satu satuannya jam, yang satu satuannya menit. Oke, pertama langkah yang harus dilakukan adalah satuannya harus disamakan dulu. Nah, yaitu diubah ke satuan yang paling kecil. Yang mana jam dan menit, satuan yang paling kecil adalah menit. Oke. Gimana caranya? Kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kita tulis 1 jam 60 menit banding 20 menit. Cara menghitungnya boleh seperti ini ya. Jadi 60/20. Di mana 60 kita bagi dengan 20 itu sama dengan 3, dan 20 dibagi dengan 20 sama dengan 1. Contoh kedua, 1 kg banding 50 ons. Di sini ada catatan, 1 kg itu sama dengan 10 ons. Maka kita tulis
10 ons banding 50 ons itu sama dengan, cara menghitungnya, 10 banding 50. Yaitu 10 bagi 10 sama dengan 1, 50 dibagi 10 sama dengan 5. Yang terakhir, 10 hari banding 2 minggu. Kita tahu 1 minggu adalah 7 hari. Maka kita tulis 10 hari banding 2 minggu. 2 minggu itu berapa? 1 minggunya 7 hari, maka 2 minggu ada 14 hari. Maka di sini kita punya perbandingan 10/14, maka hasilnya adalah 5/7. 5 dari mana? Yaitu 10 dibagi 2, hasilnya 5. 7 dari mana? Yaitu 14 dibagi 2, hasilnya 7. Nah, oke, sebelumnya ada yang kelewat ya. 1 kilogram dengan ons. Kilogram dengan ons, satuan yang paling kecil adalah ons. Hari dengan minggu, satuan yang paling kecil adalah hari. Jadi tetap harus diingat, diubah ke satuan yang lebih kecil. Oke, di sini ada soal tugas ya. Ada beberapa tugas yang harus diisi oleh Antuna semuanya. Tugas ini Antuna tulis di buku masing-masing dan dikirimkan dalam bentuk foto ke nomor Ustazah ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga kita dapat mengambil keberkahan dari pembelajaran yang kita lakukan. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau Antuna masih kurang mengerti atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, boleh di chat Japri ya ke nomor Ustazah. Oke. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya.